Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Pada hari yang sama, Xiaoyan meninggalkan kota Helan. Yuan King secara pribadi mengawasi kepergian Xiaoyan. Yuan King tidak berencana untuk ikut dengan Xiaoyan selama sisa perjalanan. Dengan kekuatan Dodi di bintang 4, kemungkinan besar dia hanya akan menjadi beban jika dia mengikuti Xiaoyan. Bagaimanapun orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi dia menyadari bahwa orang-orang dari aula hantu yang bukan manusia atau hantu terus-menerus mengawasi Xiaoyan. Malam harinya Yuan King kembali ke klan Fang dan bertemu Fang Cheng di aula konferensi klan. Saat kedua saudara itu bertemu, suasananya agak khidmat. Tuan Xiaoyan, dia sudah pergi. Dia bilang dia punya hal lain yang harus dilakukan. Jadi dia harus pergi. Mungkinkah karena aku? Ucap Fang Cheng. Itu bukan karena kamu, dan itu bukan karena klan Fang. Hanya saja dia benar-benar harus pergi. Apa yang dia lakukan pada siang hari sebenarnya hanya untuk membuatmu merasa takut. Hanya dengan melakukan ini, mungkin klan Fang akan mengerti bahwa orang luar tidak dapat diandalkan. Jika kamu ingin menjadi kuat, kamu hanya dapat mengandalkan kekuatanmu sendiri. Ucap Yuan King. Ekspresi Fang Cheng membeku ketika mendengar ini. Dia tidak bisa menahan rasa heran. Itulah yang dikatakan Xiaoyan. Itu juga satu-satunya hal yang bisa dia bantu. Ucap Yuan King lagi. Fang Cheng mengernyitkan dahinya. Ekspresinya amat muram. Saat mereka berdua berbincang, mereka tidak menyadari bahwa di luar aula pertemuan, Fang Ruyan menggigit bibir merahnya dengan lembut. Ekspresi rumit muncul di matanya yang indah. Butuh waktu lama sebelum dia pergi dengan tenang. Singkat cerita, pada saat ini Xiaoyan sedang dalam perjalanan ke kota Jinyao. Xiaoyan menuju ke lokasi makam kuno Tianjue yang terletak di bagian yang lebih dalam dari wilayah Gurun Barat. Di tengah perjalanan, Xiaoyan memusatkan perhatiannya ke 9 inkarnasi dari 7 cincin penyimpanan. Seiring dengan meningkatnya kekuatan inkarnasi, Xiaoyan juga menemukan bahwa kebutuhan energi inkarnasi juga meningkat. Bahkan batu roh medium tidak dapat lagi memenuhi kultivasi inkarnasi. Sekarang di dalam cincin penyimpanan Xiaoyan, terdapat total 54 batu roh medium. Kecuali 14 yang disimpan Xiaoyan sebagai cadangan, 40 sisanya digunakan oleh Xiaoyan untuk meningkatkan kultivasi inkarnasi. Pada saat ini di puncak gunung, Xiaoyan duduk bersila. Kekuatan jiwa yang dahsyat terus mengalir keluar dari antara kedua alisnya dan memasuki tubuh 9 inkarnasi di sekitarnya. Pada saat ini 9 inkarnasi juga dengan gila melahap dan memurnikan batu roh di tangan mereka. Dilihat dari energi yang terkandung dalam batu roh ini sebenarnya adalah batu roh sedang. Di bawah pemurnian gila ini, kultivasi 9 inkarnasi telah menembus ke tingkat menengah kelas Dodi bintang 4. Saat ini mereka maju ke tingkat lanjutan kelas Dodi di bintang 4. Namun tidak diketahui apakah kultivasi 9 inkarnasi akan mampu mencapai tingkat lanjutan kelas Dodi di bintang 4 sebelum 9 batu roh habis dikonsumsi. Waktu terus berjalan sedikit demi sedikit. Wajah Xiaoyan tanpa sadar menjadi pucat. Keringat mengalir dari dahinya. Waktu pun terus berjalan semakin jauh. Dan malam telah berlalu. Pada saat ini cahaya redup pada 9 batu roh di tangan 9 inkarnasi telah sepenuhnya menghilang. Benang energi terakhir diserap ke dalam tubuh para inkarnasi. Brengsek, itu masih belum cukup. Sampai sekarang kultivasi 9 inkarnasi belum mencapai tingkat lanjut dari kelas Dodi di bintang 4. Hal ini tanpa sadar membuat Xiaoyan mengumpat dalam hatinya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan ia mencoba menarik 9 inkarnasi itu. Cahaya putih tiba-tiba berkelap-kelip di dalam tubuh 9 inkarnasi. Tak lama kemudian aura di dalam tubuh 9 inkarnasi tiba-tiba naik. Dalam sekejap mata, tingkat menengah dari kelas Dodi di bintang 4 semuanya telah menembus ke tingkat lanjut dari kelas Dodi di bintang 4. Benang energi terakhir dalam batu roh telah menyebabkan kultivasi 9 inkarnasi berhasil mencapai tingkat lanjut dari kelas Dodi bintang 4. Pada saat ini senyum terkejut yang menyenangkan akhirnya muncul di wajah Xiaoyan. Setelah memastikan bahwa kultivasi 9 inkarnasi itu benar, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia menarik 9 inkarnasi itu ke dalam tubuhnya. Hampir pada saat yang sama wajah pucat Xiaoyan pulih dengan cepat. Pada saat ini di cakrawala sebelah barat Xiaoyan, berdiri megah sebuah kota kuno berselimut cahaya keemasan di dataran luas. Itulah tujuan perjalanan Xiaoyan, kota Jinyao. Kota Jinyao terletak di wilayah barat daya wilayah Gurun Barat. Kota Jinyao tidak diragukan lagi. Jauh lebih kuat dibandingkan beberapa kota di wilayah Silin. Hal yang paling menarik dari kota Jinyao bukanlah karena kultivasi orang-orang di sini yang pada umumnya kuat. Sebaliknya ini adalah dunia master formasi. Di benua Yuanwu, alkemis bukan satu-satunya pekerjaan yang mengandalkan kekuatan spiritual yang kuat. Selain itu keberadaan master formasi juga sangat menakutkan.
Jika alkemis dikenal karena kemampuan mereka menyelamatkan nyawa, maka ahli formasi dikenal karena kekejaman dan dominasi mereka. Selain kekuatan langit dan bumi, kekuatan ofensif mereka dapat dikatakan sebagai yang terkuat di antara semua manusia dan binatang ajaib. Oleh karena itu, meskipun tampaknya ada sejumlah besar kaisar setengah di kota Jinyao, di hadapan beberapa master formasi yang kuat, bahkan seorang Dodi mungkin tidak dapat melawan mereka. Hanya dalam waktu singkat, Xiaoyan telah mendarat di depan gerbang kota yang megah. Sekilas tembok kota di depan Xiaoyan ditutupi oleh jimat-jimat misterius yang menutupi seluruh tembok kota. Sungguh formasi yang kuat. Titik di mana kaki Xiaoyan mendarat di tanah tanpa sengaja runtuh dan membentuk jejak kaki sedalam 1 inci. Pada saat yang sama, ekspresi wajah Xiaoyan tanpa sengaja berubah. Sebuah formasi yang dapat menyebabkan Dodi bintang 5 merasa tertekan. Kota Jinyao ini memang layak menjadi tempat berkumpulnya para master formasi. Tubuh Xiaoyan sedikit bergetar. Jubah hitam di permukaan tubuhnya juga bergetar. Jubah panjang yang awalnya berwarna hitam tampak menjadi lebih murni saat ini. Pada saat yang sama, tekanan di bahu Xiaoyan juga tiba-tiba menghilang saat ini. Singkat cerita, Xiaoyan tiba di gerbang kota. Ada beberapa pria parubaya mengenakan jubah emas. Di masing-masing tangan mereka, ada plat formasi seukuran telapak tangan. Setiap kali seseorang berjalan di depan mereka akan mengulurkan plat formasi tersebut. Para pejalan kaki yang memasuki kota juga secara sadar akan mengeluarkan 10 batu roh dari cincin penyimpanan mereka. Setelah kilatan di plat formasi, semua batu roh diserap ke dalamnya. Ketika melihat ini, alis Xiaoyan terangkat. Ekspresi aneh tanpa sadar muncul di matanya. Namun dia mengerti setelah memikirkannya dalam hatinya. Kota Jinyao ini dilindungi oleh formasi sepanjang tahun. Pengoperasian formasi tersebut pasti membutuhkan dukungan sejumlah besar batu roh. Jumlah batu roh yang akan habis dalam setahun pastinya bukan jumlah yang sedikit. Sumber batu roh dalam jumlah besar seperti itu pasti akan menjadi pertanyaan yang paling penting. Mengumpulkan biaya untuk memasuki kota itu tidak diragukan lagi merupakan metode terbaik. Setelah memikirkan hal ini dalam hatinya, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dengan cara ini, kota Jinyao tidak diragukan lagi jauh lebih manusiawi daripada Jinkei di kota Wuyao. Akan tetapi saat garis depan hendak mencapai Xiaoyan, seorang pria parubaya mengenakan jubah emas di antara kerumunan di belakang dengan kasar, mendorong orang lewat di sekitarnya dan langsung bergegas ke depan barisan. Dalam sekejap mata, jalan di depan pria parubaya itu dengan cepat dibersihkan sehingga hanya satu orang yang bisa lewat. Bahkan orang-orang yang berdiri di depan Xiaoyan saat ini juga menjauh. Sambil menoleh, Xiaoyan melirik pria berjubah emas yang bergegas mendekat. Dari mana datangnya bajingan kecil ini? Berani sekali menghalangi jalanku. Minggirlah. Akan tetapi, saat Xiaoyan hendak menghindar, pria parubaya itu sudah tiba di belakangnya. Melihat Xiaoyan tidak memberi jalan, pria berjubah emas itu langsung mendengus menghina. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya dan gelombang doki langsung melesat keluar dari lengan bajunya. Itu berubah menjadi pilar doki tajam yang langsung merobek ruang kosong di depannya dan dengan kejam memotong ke arah kepala Xiaoyan. Serangan yang begitu tajam menyebabkan ekspresi orang-orang yang lewat di sekitarnya berubah drastis. Meskipun orang ini sombong, harus dikatakan bahwa dia memiliki modal untuk sombong. Hanya dari aura yang kuat ini, kultivasi pria berjubah emas ini kemungkinan telah mencapai level Dodi di bintang 2. Meskipun kekuatan semacam ini tidak dapat dianggap yang terkuat di kota Jinyao, hanya ada sedikit orang yang dapat dibandingkan dengannya. Namun saat lelaki tua berjubah emas itu hendak menyerang Xiaoyan, tubuh Xiaoyan yang awalnya hendak menghindar, terpaku di tempat. Kakinya yang hanya setengah inci dari tanah sekali lagi mendarat. Xiaoyan sedikit mengernyit. Ekspresinya agak muram. Tidak apa-apa jika orang ini hanya memiliki mulut busuk. Tetapi metode yang kejam seperti itu membuat Xiaoyan merasa malu di dalam hatinya. Menghadapi serangan seperti itu kemungkinan besar orang biasa akan kesulitan bertahan hidup. Pilar doki yang tajam dengan cepat membesar di mata Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan dengan santai mengangkat tangannya dan dengan lembut menerima serangan itu. Bang! Pilar doki bertabrakan keras dengan telapak tangan Xiaoyan di saat berikutnya. Melihat pemandangan ini, wajah lelaki berjubah emas itu tak dapat menahan senyum mengejek dan meremehkan Xiaoyan. Tubuhnya tiba-tiba melesat maju, seakan-akan ingin melemparkan tubuh Xiaoyan. Namun saat orang berjubah emas itu menyerang ke depan, dia melihat dengan jelas bahwa pilar doki yang seharusnya menembus tangan Xiaoyan beserta kepalanya langsung pecah di tangan Xiaoyan. Kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan itu bahkan tidak meninggalkan luka dangkal di tangan Xiaoyan. Serangan pria berjubah emas itu ternyata sangat lemah di tangan Xiaoyan. Pada saat ini bahkan wajah orang-orang yang lewat di sekitarnya menunjukkan ekspresi terkejut. Tatapan mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat melihat Xiaoyan. Tak lama kemudian sebelum semua orang sempat pulih,
Tangan Xiaoyan yang sama sekali tidak terluka tiba-tiba terjulur ke depan. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan kekuatan hisap melonjak liar dari telapak tangannya. Itu seperti badai yang melawan arus. Kekuatan hisap yang kuat dengan paksa menarik tubuh pria berjubah emas itu. Kelima jari Xiaoyan sedikit melengkung dan mencengkeram leher orang itu. Sebuah kekuatan terkumpul di telapak tangannya. Selama dia mau, Xiaoyan dapat dengan mudah menghancurkan leher orang di depannya. Dodi bintang 2 saja tidak cukup untuk diterima Xiaoyan. Namun saat Xiaoyan hendak bergerak, tatapannya tertuju pada lencana di dada pria berjubah emas. Lencana itu berbentuk lingkaran dan berwarna perak. Ada banyak jimat rumit yang tergambar di atasnya. Samar-samar membentuk kata formasi. Guru formasi. Merasakan hal ini, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerling kening. Bagaimanapun kota Jinyao ini adalah wilayah para master formasi. Dia juga tahu bahwa master formasi dan alkemis tidak akur. Oleh karena itu dia tidak ingin menimbulkan masalah di sini. Ketika dia menghadapi pria berjubah emas tadi, reaksi pertamanya adalah menghindarinya. Namun saat ini Xiaoyan tidak menyangka bahwa pria berjubah emas itu sebenarnya adalah seorang master formasi. Dari kelihatannya niat awalnya telah dilanggar secara tidak sengaja. Bocah, aku adalah anggota asosiasi master formasi di kota Jinyao. Jika kau berani menyentuhku, asosiasi itu pasti akan... Apakah aku mengizinkanmu berbicara? Ekspresi Xiaoyan menjadi garang. Ketegasan muncul di matanya saat dia menatap orang berjubah emas itu. Kata-kata yang belum diucapkannya langsung terhenti saat melihat ini. Kedua matanya menunjukkan ketakutan yang dalam. Tatapannya menatap tajam ke arah pemuda berjubah hitam di depannya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini beberapa ahli formasi berjubah emas di pintu masuk kota juga memperhatikan situasi di sisi ini. Segera seorang pria parubaya yang merupakan pemimpin kelompok itu buru-buru melangkah maju dan tiba di depan Xiaoyan. Hal pertama yang dilakukannya adalah menyapa dengan hormat. Ada apa? Mata Xiaoyan sedikit berkedip. Dia tentu tahu alasan mengapa orang ini maju. Tuan, saya minta maaf atas perilaku kasarnya tadi. Namun ini adalah kota Jinyao. Aturan asosiasi master formasi tidak mengizinkan master formasi manapun terluka di sini. Oleh karena itu saya harap Anda bisa bermurah hati dan melepaskannya. Pria parubaya itu menatap Xiaoyan tanpa rasa takut. Ketika berbicara, dia sengaja menyebut asosiasi master formasi, seolah-olah dia berharap dapat menggunakan ini untuk menekan orang di depannya. Namun Xiaoyan yang sedikit mengernyit saat mendengar perkataan pria parubaya itu, malah menyeringai dingin saat mendengar perkataan pria parubaya itu. Hahaha, peraturan asosiasi master formasimu agak berlebihan. Namun kamu harus melihat dengan jelas bahwa aku tidak berada di dalam batas kota Jinyao. Begitu aku meninggalkan gerbang kota ini, apakah orang ini hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan asosiasi master formasi. Pria berjubah emas itu mengerutkan kening dan ekspresi tidak senang muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa orang di depannya masih begitu keras kepala, bahkan setelah dia menyebutkan asosiasi master formasi. Tuan, tolong. Dengan kata lain, bahkan jika aku membunuh kalian semua sekarang, asosiasi master formasi tetap tidak ada hubungannya denganku. Tangan yang digunakan Xiaoyan untuk mencengkeram leher orang di tangannya sedikit mengencang. Wajah orang yang awalnya memerah menjadi memerah karena darah. Sepasang bola matanya menggelinding keluar. Pada saat yang sama Xiaoyan melangkah maju setengah langkah. Tekanan tak terlihat segera menyebar dari tubuhnya. Pria berjubah emas di depannya adalah yang pertama menanggung beban tekanan ini. Dia dipaksa untuk terus mundur oleh tekanan kuat ini. Pada saat yang sama ekspresi di wajah pria itu luar biasa serius. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Wajah lelaki tua berjubah emas itu sedikit pucat saat menatap Xiaoyan. Dia tampak seperti sedang menggertakkan giginya dan telah benar-benar kehilangan sikap ilmiahnya seperti sebelumnya. Aku tidak suka membunuh Dodi bintang 2. Karena kau ingin menyelamatkannya, aku akan mengembalikannya padamu. Xiaoyan menjerit dingin. Tangan yang mencekik pria berjubah emas itu tiba-tiba mengendur. Pada saat yang sama dia membalikan tangannya dan menghantamkan telapak tangannya ke dada pria berjubah emas itu. Seketika tubuh pria itu terlempar ke belakang tanpa kendali. Akhirnya dia bertabrakan dengan master formasi. Setelah menghabisi kedua orang itu dengan satu pukulan, Xiaoyan tidak peduli lagi pada mereka. Dia melangkah maju dan berjalan menuju kota Jinyao. Berhenti! Anda telah melukai master formasi kota Jinyao. Kota Jinyao tidak menyambut Anda. Lucu sekali. Ini hanya sebuah kota. Apa menurutmu kau punya hak penuh untuk memutuskan siapa yang boleh masuk atau tidak? Mendengar perintah dari master formasi, Xiaoyan tertawa dingin. Dia melangkah maju dan tiba tepat di bawah gerbang utama. Dia mengangkat kakinya dan berjalan ke kota tanpa henti.
Pada saat berikutnya beberapa ahli formasi di sekitarnya berteriak keras serempak. Sebuah pikiran melintas di hati mereka dan kekuatan spiritual yang kuat segera melonjak keluar dari tubuh mereka. Mereka saling terkait dan menggumpal menjadi bilah tajam yang tak terlihat di udara kosong yang jatuh dengan keras ke arah Xiaoyan. "Oh, kekuatan spiritual ya?" Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya saat merasakan kekuatan spiritual yang melonjak keluar dari tubuh beberapa orang di sekitarnya. Dia segera tersenyum dingin. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan badai spiritual yang lebih menakutkan tiba-tiba menyapu dari antara alisnya saat bilah spiritual yang tajam hendak mendarat di kepala Xiaoyan. Badai spiritual yang tak terlihat itu bagaikan hembusan angin kencang yang langsung memaksa semua orang mundur. Pada saat yang sama, badai yang dahsyat itu langsung menghancurkan pedang spiritual yang dibentuk oleh upaya gabungan dari beberapa ahli formasi dengan kekuatan yang tak terhentikan. Badai spiritual yang dahsyat tidak hanya mencabik-cabik pedang spiritual itu, tetapi juga memaksa semua orang dalam jarak 100 kaki dari Xiaoyan untuk mundur. Hal ini khususnya terjadi pada 5 orang ahli formasi yang telah menyerang Xiaoyan sebelumnya. Pada saat yang sama ketika badai spiritual yang dahsyat itu mencabik-cabik pedang spiritual yang tajam, badai itu yang juga menghantam dada mereka dengan keras. Tubuh kelima orang itu langsung tampak seperti disambar petir saat mereka terlempar ke belakang tanpa kendali. Setelah itu mereka menghantam dinding dengan keras. Pada saat ini wajah orang-orang yang lewat di sekitarnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Awalnya mereka mengira bahwa kekuatan Dogi pemuda berjubah hitam ini sudah cukup untuk membuat orang merasa terkejut. Namun mereka tidak menyangka bahwa kekuatan spiritualnya benar-benar menakutkan. Dari mana datangnya pemuda berjubah hitam ini? Seketika para penjalan kaki di sekitarnya mulai berbisik-bisik. Sesekali tatapan mereka melirik pemuda berjubah hitam yang berdiri gagah di tengah alun-alun. Tanpa sadar mata mereka berbinar penuh hormat. Ini adalah rasa hormat bagi yang kuat. Tepat saat kerumunan itu mulai ribut, seorang lelaki tua berjubah emas perlahan turun dari atas gerbang kota. Sosok lelaki tua itu turun dan sepasang matanya yang keruh menyapu seluruh alun-alun. Setelah itu tatapannya langsung tertuju pada master formasi yang telah berbicara kepada Xiaoyan sebelumnya. Apa yang telah terjadi? Nada bicara lelaki tua itu sedikit berat saat dia berbicara dengan nada tidak senang. "Manajer Dan, dialah yang menyerang lebih dulu. Dia melukai orang-orang kita dari asosiasi master formasi." Pria parubaya itu mengerahkan jarinya ke arah Xiaoyan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menyalahkan Xiaoyan. Adapun orang-orang yang lewat di sekitarnya, mereka semua memilih diam saja. Jika orang yang datang itu hanyalah seorang manajer biasa, mereka mungkin masih akan sedikit membela Xiaoyan. Namun ketika mereka melihat bahwa orang yang datang itu sebenarnya adalah lelaki tua ini, ketakutan yang mendalam tanpa sadar muncul di wajah semua orang yang hadir. Jelas posisi lelaki tua ini di hati semua orang cukup tinggi. Adapun Xiaoyan, dia sama sekali mengabaikan kata-kata manajer Dan ini. Apakah yang dikatakannya benar? Mendengar perkataan pria parubaya itu, kerutan di dahi pria tua itu semakin dalam. Sepasang mata tua yang keruh langsung menatap Xiaoyan. Ketajaman muncul di matanya yang gelap saat dia bertanya dengan nada bertanya, "Apa yang kamu bicarakan? Jika kau ingin menuduhku, datang saja padaku jika kau ingin menyerang. Untuk apa bicara omong kosong seperti itu?" Ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh saat dia berbicara dengan nada dingin. "Bocah, aku tidak peduli siapa dirimu. Karena kau telah melukai seorang ahli formasi di kota Golden Yao milikku, kau harus kembali bersama aku yang lama dan menyelesaikan masalah ini." Mendengar ini, ekspresi dingin muncul di wajah lelaki tua berjubah emas itu. Suaranya serak saat dia menjerit pelan. Seketika tubuhnya bergetar dan kekuatan dahsyat segera menyebar dari tubuh lelaki tua itu. Dalam sekejap dia sudah tiba di depan Xiaoyan. Tangannya yang keriput melengkung membentuk cakar dan mencengkram bahu kanan Xiaoyan. Sebagai tanggapan ekspresi wajah Xiaoyan sangat dingin. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke cakar lelaki tua yang menerkamnya. Tindakan lembut itu tampaknya tidak mengandung ancaman sedikit pun. Bahkan lelaki tua itu tanpa sadar mendungus dingin karena jijik di dalam hatinya. Segera setelah itu cakar tangan itu bertabrakan dengan punggung tangan Xiaoyan yang diayunkannya dengan lembut. Tubuh Xiaoyan tidak bergerak sedikit pun setelah serangan itu mendarat. Tangannya yang terangkat juga tampak terhenti di udara. Di sisi lain, cakar lelaki tua itu yang dipenuhi aura kuat tampak bertabrakan dengan batu keras saat ini. Seluruh tubuhnya tanpa sadar bergetar. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah. "Apa? Bocah nakal ini." Pupil mata lelaki tua itu tiba-tiba mengecil saat merasakan kekuatan besar di tubuh Xiaoyan. Tepat saat ia tersadar, tangan Xiaoyan tiba-tiba bergetar hebat. Seketika kekuatan dahsyat mengalir keluar seperti air banjir yang membobol bendungan, membuat lelaki tua berjubah emas itu melayang hanya dengan satu serangan. Pada akhirnya saat lelaki tua itu mengangkat matanya,
Sosok Xiaoyan tiba-tiba melintas. Dalam sekejap jantung lelaki tua itu berdebar kencang. Wajah tuanya pucat karena ketakutan. Jika kau berani bergerak, aku akan segera meremukkan lehermu. Saat dia berbicara, tangan Xiaoyan yang sedingin es sedikit mengencang. Nafas lelaki tua itu yang tergesa-gesa tiba-tiba menjadi lamban karena hatinya langsung dipenuhi rasa takut. Pada saat yang sama, orang-orang yang lewat di sekitarnya terkejut sekali lagi. Mereka tidak menyangka pemuda berjubah hitam itu begitu kuat. Dia tidak hanya dengan mudah menghadapi 5 master formasi tingkat kedua, tetapi bahkan lelaki tua itu bukanlah tandingannya. Kekuatan seperti itu benar-benar bisa dianggap mengerikan. Namun pada saat ini tepat saat tangan Xiaoyan menggenggam lelaki tua itu, di telapak tangannya, 2 sosok perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Tatapan mereka tertuju pada Xiaoyan. Teman, bisakah kau melepaskannya demi aku? Pada saat ini 2 sosok manusia perlahan melangkah maju dari depan kerumunan. Mereka berjalan ke ruang kosong 100 kaki jauhnya dari Xiaoyan. Salah satu dari mereka adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah bersulam putih. Dia berjalan ke arah Xiaoyan dan berbicara sambil tersenyum. Saat suara tawa dingin dan samar itu terdengar, tatapan Xiaoyan juga ikut menatap ke arah pemuda itu. Pemuda itu mengenakan jubah panjang bersulam putih. Wajahnya tampan dan penampilannya mengesankan. Sekilas, orang akan bisa merasakan bahwa pria ini jelas bukan orang biasa. Berdasarkan persepsi Xiaoyan terhadap auranya, hal yang membuatnya terkejut adalah bahwa kultivasi pria ini sebenarnya sedikit lebih tinggi darinya. Dia telah mencapai tingkat menengah Dodi di bintang 6. Kultivasi semacam ini dapat dianggap yang terkuat di antara semua orang generasi muda yang pernah dilihat Xiaoyan. Seorang lelaki tua berjubah hitam setinggi hampir 2 meter berdiri di samping pemuda ini. Sepasang mata tua keruh juga telah mendarat di tubuh Xiaoyan pada saat yang sama ketika tatapan Xiaoyan sedang menatapnya. Pada saat ini hati Xiaoyan tiba-tiba menegang. Dia benar-benar merasakan aura yang sangat berbahaya dari orang tua ini. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah diberikan oleh para pemimpin dari 4 sekte besar kepadanya. Dodi bintang 9. Ekspresi di mata Xiaoyan berubah tanpa sadar saat dia memikirkan hal ini. Kilatan samar melintas cepat di matanya. Pada saat yang sama, rasa takut tanpa sadar melonjak ke dalam hatinya. Tentu saja sementara emosi di hati Xiaoyan berubah, wajahnya secara alami tampak setenang sebelumnya. Mendengar kata-kata pemuda itu, Xiaoyan pura-pura mengerutkan kening karena tidak puas. Tampaknya dia masih tidak mau melepaskan lelaki tua berjubah bordir itu. Hehehe, temanku, kamu harus tahu bahwa ini adalah kota Jingyao. Semua orang di wilayah barat mengakui bahwa ini adalah dunia master formasi. Hampir semua master formasi yang kuat di wilayah barat berkumpul di sini. Kamu menyakiti orang-orang dari asosiasi master formasi di sini. Jadi mereka tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Mengapa kamu tidak menyerahkannya kepadaku dan membiarkan aku menyelesaikan masalah ini untukmu? Bagaimana menurutmu? Seolah-olah dia telah menebak pikiran Xiaoyan. Bibir pemuda itu sedikit terbuka, memperlihatkan senyum yang anggun. Pada saat yang sama dia menatap Xiaoyan seolah menunggu jawabannya. Hati Xiaoyan sedikit lega saat mendengar ini. Kata-kata pemuda itu dapat dianggap telah memberi Xiaoyan jalan keluar. Lagi pula dia tidak ingin bertarung dengan master formasi di kota Jingyao. Tetapi mereka terlalu sombong. Jadi dia memutuskan untuk memberi mereka pelajaran. Mata Xiaoyan sedikit berkedip. Lalu dia menatap dingin ke arah sesepuh berjubah emas yang sedang dikendalikan di telapak tangannya. Saat mata Xiaoyan bertemu, seluruh tubuhnya bergetar tanpa sadar. Xiaoyan di sisi lain mendengus dingin dengan jijik. Tangannya mencengkeram leher Xiaoyan, mengangkatnya dan menggantungnya di udara. Segera setelah itu Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan menghantam dada lelaki tua itu dengan keras, membuatnya terpental. Dia seperti karung rusak saat dia menghantam tanah dengan keras. Dalam sekejap seluruh wajahnya menjadi pucat. Erangan teredam keluar dari tenggorokannya dengan paksa menekan bau amis yang manis itu. Hehehe, kawan, kamu benar-benar bermurah hati. Kalau masalah ini dilakukan oleh orang yang gegabah, aku khawatir orang ini tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Xiaoyan tertawa dingin di dalam hatinya ketika mendengar kata-kata ini. Dia juga menangkupkan kedua tangannya ke arah pemuda itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan berjalan ke kota Jingyao. Teman, ada apa? Tiba-tiba pemuda itu terkekeh lagi. Dan Xiaoyan sedikit mengernyit, menoleh untuk menatapnya dengan mata berkedip. Hahaha, tidak ada apa-apa. Aku hanya melihat kekuatanmu dan ingin mengenal lebih jauh. Nama keluargaku adalah Qin, dan namaku adalah Yun. Qin Yun. Sambil bergumam dalam hatinya, mata Xiaoyan sedikit berkedip saat dia berpikir dalam hatinya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menatap yang terakhir dan berkata dengan tenang. Xiaoyan. Mendengar ini senyum hangat muncul di wajah Qin Yun. Dia mengangguk ke arah Xiaoyan, lalu memberi isyarat mengundang dan memperhatikan Xiaoyan perlahan berjalan memasuki kota.
Sesaat setelah Xion pergi, para pejalan kaki di sekitarnya mulai berkerumun lagi. Arus manusia dengan cepat menyerbu kota Jinyao, memanfaatkan fakta bahwa beberapa master formasi terluka. Mereka bahkan tidak mengeluarkan biaya untuk perjalanan. Pada saat ini tetua berjubah emas datang di depan Qin Yun dengan wajah lemas. Dia dengan hormat menggenggam tangannya dan berkata dengan nada rendah hati, "Tuan Muda Qin, terima kasih atas bantuanmu. Tuan Muda Qin, terima kasih atas bantuanmu sebelumnya. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan hidup." Wajah Qin Yun menjadi gelap dan niat membunuh terpancar di kedalaman matanya. Namun karena dia menyembunyikannya dengan sangat baik, orang di depannya tidak merasakannya. "Kamu tidak merasakan apa-apa. Tidak terjadi apa-apa tadi. Semuanya hanya imajinasimu. Kembalilah dan lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Sebaiknya kamu tidak memberitahuku apa yang tidak seharusnya kamu lakukan." Qin Yun berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian di bawah tatapan mata manajer Dan yang ketakutan, dia berbalik lagi dan menarik aura pembunuhnya. Dalam sekejap mata dia telah menghilang di luar kota Jinyao. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.